sungguh mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Kehadiran-Mu itu adalah sorga bagi kami. Dan kehadiran-Mu menjadikan segala-galanya menjadi baik. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nika Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, 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 amin. amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam kebangkitan, salam penuaian. Ya, semangat pagi semuanya. Apa kabarnya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa Haleluya. kabar semua? Iya. Senang sekali hari ini Sabtu 20 April 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan ya. Dan hari ini kembali hambanya saudari kita Nika Anderson akan membagikan isi hati Bapak kepada setiap kita. Ya, Amin. silakan Nika. Ya, terima kasih Pastor Yongki untuk waktu dan kesempatannya. Shalom semua Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua boleh sehat. Saya percaya kita semua boleh kuat di dalam Tuhan ya. Pada hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Shalom yang ada di Indonesia, selamat sore, selamat pagi yang ada di Amerika. Pada hari ini kita mau senantiasa bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua ya. Bukan hanya Tuhan itu sudah memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Tidak cukup keselamatan, tetapi Tuhan membuktikan Tuhan bangkit sebab Dia hidup ada hari esok. Tuhan telah memberikan terbaik untuk kita. Terbaik Tuhan berikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Tetapi apakah setelah Tuhan memberikan terbaik,
terus kita mau demikian saja menyerah dengan keadaan yang ada, dengan masalah yang ada, tidak. Tetapi kita mau semakin dekat, kita mau semakin melekat kepadanya, kita mau semakin iman kita ini bertumbuh, kuat di dalamnya ya. Jadi kita harus menyadari satu hal, bahwa Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus itu menyatakan sendiri dirinya sebagai gembala yang baik bagi kita. Bahkan dia itu sangat mengenal kita masing-masing secara pribadi. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Diibaratkan Tuhan itu sangat penyayang kita seperti domba-domba, seperti kesayangannya. Tuhan Yesus itu menjalankan fungsinya sebagai gembala yang baik. Tidak dapat diragukan lagi ya. Dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sudah Tuhan buktikan di mana kematiannya di kayu salib telah membuktikan kasihnya begitu besar untuk kita semua ya. Bahkan di dalam firman-Nya dikatakan di dalam Yohanes 10. Mari kita buka Yohanes 10 ya. Di situ perikopnya gembala yang baik. Di situ Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama, kita merenungkan Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, Tuhan sendiri yang berkata ya, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, seperti siapa itu? Pencuri dan perampok ya. Ayat kedua dikatakan, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba itu mendengarkan suaranya baru buka pintu, domba-domba udah dengar itu suaranya siapa. Sama dengan kita kalau di rumah, kita menyadari kan siapa yang buka pintu, kita dengar, oh itu anak saya yang pertama, dari langkahnya, dari suaranya, kita tuh sudah tahu ini anak kedua, ini anak seberapa. Kita dengar, kita mengenal. Karena kenapa kita tahu? Karena kita mengenal. Amin. Sampai akhir dikatakan mendengarnya suara dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Nggak salah ya, nggak terbalik. Dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya tadi bawanya keluar, bukannya dombanya di keluar, 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 terus gembalanya di belakang. Enggak. Tetapi seorang gembala ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri perumpamaan kepada mereka. Tetapi banyak orang tidak mengerti maksudnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi tapi saya percaya kita semua mengerti. Katakan amin ya. Maka kata Yesus sekali lagi, sampai Tuhan berkata sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Tuhan katakan sekali lagi di ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk, masuk dan keluar. Dan menemukan padang rumput. Kita melihat ya, apa yang punya rumput di rumah kita lihat itu begitu indah. Saya paling suka lihat yang hijau-hijau gitu ya. Rumput, pohon-pohon yang tinggi-tinggi. Saya kalau pergi di jalan tuh kalau lihat rumput, lihat pohon-pohon. Kalau di Amerika sering lihat ya. Kalau di Indonesia, puji Tuhan itu sudah mulai berkembang. Saya lihat datang ke Indonesia, pohon-pohonnya tinggi-tinggi semua. Saya paling suka lihat pohon-pohon, pemandangan. Rasanya mata tuh seger gitu kan ya. Jadi sekali lagi Tuhan katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dikatakan lagi di ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan sudah membuktikannya ya.
Lompat dia dikatakan di ayat ke-11. Akulah gembala yang baik, Tuhan katakan sekali lagi. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi di sini ditekankan sekali lagi. Kalau kita bukan domba-dombanya, kita tidak mengenalnya. Jadi kalau kita dombanya, kita pasti mengenal siapa Tuhan kita. Adalah Allah yang dahsyat, Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya pasti digenapi. Janji Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Amin ya. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi bahkan di ayat 16 Tuhan itu mengasihi domba-domba yang belum mengenal Tuhan. Di ayat 16 dikatakan lagi, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar ke suaraku. Dan setelah mereka mendengar suara Tuhan, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi seorang gembala itu benar-benar seorang pahlawan. Tuhan akan benar-benar melindungi kita ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat mereka rebut dari tangan Bapak. Itu di ayat 29 ya. Di ayat yang ke-30 dikatakan, aku dan Bapak adalah satu. Amin. Tuhan adalah gembala yang baik. Katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembala yang baik. Kita harus mengenal Tuhan kita. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita itu Raja yang kekal, Bapak yang baik, Bapak yang kekal, gembala yang baik. Namanya sungguh agung dan tidak terbantahkan. Tuhan sudah membuktikan, Tuhan sudah bangkit. Ada hari esok, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Pada zaman dulu tuh ya, menggembalakan domba tuh pekerjaan yang paling hina dan kotor. Tuhan memberikan perumpamaan. Tuhan rela dengan kerendahan hatinya ya. Sebab seorang gembala tuh harus tidur di luar bersama dengan dombanya. Dengan segala macam situasi, cuaca, apapun itu selalu seorang gembala. Karena kalau ada apa-apa, ada binatang menyerang, binatang buas, itu gembala yang maju dulu ke depan. Itulah seorang gembala. Kita mengucap syukur kita punya Tuhan Gembala yang baik yang memelihara hidup kita semua. Amin. Kita harus sungguh-sungguh lebih melekat kepada Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, Yakub pun saat memberkati Yusuf, itu kalau nggak salah di Kejadian ya, bahkan ia mengatakan, Allah telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi Yakub pun mengakui Tuhan Yesus Tuhan gembala yang baik. Jadi saat memberkati Yusuf, bahkan dikatakan juga Raja Daud, Tuhan itu dikatakan gembala, takkan kekurangan aku. Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Raja Daud mengatakan demikian di dalam Mazmur 23. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berusaha lebih mengenal Tuhan Yesus kita tuh sebagai gembala yang baik ya. Sebab dia yang menggembalakan kita, menuntun kita ke mata air kehidupan. Amin ya. Hidup kekristenan itu tidak selalu mulus. Terus aman, tidak terjadi apa-apa. Karena saya barusan dengar juga ada orang yang selesai dibaptis, merasa setelah terima Tuhan Yesus dibaptis semuanya aman-aman, nggak bakal terjadi apa-apa. Tidak, Tuhan tidak menjanjikan tidak bakal terjadi apa-apa. Kalau orang Kristen tidak mendapatkan apa-apa, tidak pernah menerima suatu masalah dalam kehidupannya, tidak ada mujizat yang akan dialami. Amin. Jadi jangan takut ya kalau menghadapi masalah, percaya Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan yang akan menyelesaikan. Tergantung iman kita masing-masing. Apakah kita mau percaya, apakah kita mau berseru kepadanya, apakah kita mau berharap kepadanya. Bahkan sering sebenarnya manusia itu melakukan perbuatannya, melakukan dosanya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Faktor-faktor demikianlah yang menjadikan penghalang. Faktor-faktor demikian yang menjadikan bahwa mereka menghadapi masalah.
Karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek. Tuhan itu merancangkan sesuatu yang baik. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 pun dikatakan, Tuhan itu memberikan kita rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita dapat masalah hari-hari ini, dapat badai, tantangan, segala hal yang tidak baik, itu kita harus koreksi hidup kita. Mungkin dari kesalahan yang telah kita buat di masa lalu maupun masa sekarang, dari perkataan kita sendiri, dari perbuatan kita sendiri, dari dosa kita sendiri, dari keputusan-keputusan kita yang salah. Itulah faktor-faktor masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena free will. Manusia itu memiliki free will, yaitu memilih dengan bebas. Jadi kalau sampai kita mendapat masalah, kita harus menyerahkan semua dalam Tuhan. Hindari masalah itu, dekat dengan Tuhan, supaya masalah-masalah yang tidak baik itu terhindari dalam hidup kita. Mazmur 91 Tuhan janjikan, kita akan menang, kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. Jadi datang kepada Tuhan. Segala perkara itu Tuhan percaya bersama Tuhan. Tuhan melindungi, menjaga, menuntun kita saat kita datang berdoa, berseru kepadanya. Amin. Dia akan menyegarkan jiwa kita, menghibur kita, menuntun hidup kita, memberikan kita jalan keluar asal kita mau menjadi domba-dombanya. Amin ya. Nah, bagaimana kita mau menjadi domba-dombanya yang bisa berkenan di hadapannya? Di dalam Mazmur 23, mari kita lihat ya, Mazmur 23 ini Mazmur favorit ya, di mana Daud benar-benar menjadikan Tuhan itu sebagai gembalanya yang baik. Kita pun harus seperti Daud, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Di dalam Mazmur 23 saya bagi menjadi 3 tahap ya, dalam kehidupan orang percaya sebagai domba-dombanya yang dijalani dalam sebagai kita sebagai umat Kristen, sebagai kita umat percaya yang beriman kepadanya. Kita lihat di ayat 1 dan 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam ayat 1 sampai 3 ini menggambarkan tahap di mana Tuhan itu adalah gembalaku. Biasanya kita sebagai orang percaya ya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita mau memiliki iman bersamanya. Kita pun berjanji, Tuhan aku mau memiliki iman yang kuat. Aku mau memiliki iman yang teguh dalam setiap puji-pujian penyembahan kita. Tetapi saat kita diuji, saat kita menghadapi badai masalah dalam kehidupan kita, apakah kita tetap bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan? Lakukan hal itu. Tetap puji dan sembah Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Kalau saat ini siapa yang masih punya hutang, sampai masih punya kesulitan dalam keekonomi, percaya katakan di ayat Mazmur 23 ayat 1 ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman Tuhan itu berkuasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi katakan dengan segenap hati dan jiwamu, datang pada Tuhan, kita tak akan kekurangan, hutangku terlunaskan dengan cepat. Dalam perkataan kita kalau cuma bilang hutangku lunas dalam nama Tuhan Yesus, kapan waktunya? Katakan lunas dengan cepat, lunas dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, aku bisa punya ini. Apa yang kamu menjadi impian dalam hidup kita? Katakan, Bapak kita tuh Bapak yang baik. Ketuk pintu. Kalau kita tidak pernah ketuk pintu, nggak ada ya. Jadi kita ini juga harus berusaha. Jangan cuma dengar, tetapi kita melakukanlah firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan, maka percaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Yang sakit, pegang daerah yang sakit. Katakan, aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan aku mengalami kesembuhan. Izinkan aku bersaksi Tuhan melewati sakit ini. Izinkan Tuhan. Jadi percaya Tuhan bekerja.
Katakan itu. Jangan pada waktu kita menerima hal yang tidak baik mengatakan, Tuhan aku kok begini, aku begitu. Kita mengeluh, 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 tidak akan menyelesaikan solusi. Tetapi datang pada Tuhan, berseru padanya, maka Tuhan akan meluputkan. Lanjut di ayat yang 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Pada tahap ini adalah tahap lembah kekelaman. Beban hidup. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud ini mengalami, sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Daud ini seorang gembala domba dan kambing. Saat Daud menghadapi pergumulan, tantangan masalah, sering orang lupakan kebaikan Tuhan, salah fokus. Karena pada pergumulan, tantangan, dan masalahnya. Akhirnya orang Kristen banyak yang kecewa, berubah menjadi tidak setia, meninggalkan iman percayanya. Akibatnya apa? Tidak mengalami apa-apa, tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pertolongannya. Semakin jauh dari Tuhan, semakin hidupmu hancur. Semakin jauh Tuhan, kamu akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik, yang ujung-ujungnya adalah tidak beroleh hidup yang kekal. Karena kamu melepaskan iman percayamu. Tetap pegang iman percayamu, setia sampai akhir hidup kita. Tetapi Daud di sini memilih mengambil sikap yang benar. Dia maju bersama Tuhan menghadapi pergumulannya pada waktu apa? Melawan raja, melawan tentara Filistin yang terbesar, yaitu raksasa Goliat namanya. Di dalam 1 Samuel 17, Raja Daud itu benar-benar berani. Padahal kalau kita melihat ceritanya, dia itu cuma disuruh ayahnya Isai untuk mengantar makanan ke kakak-kakaknya yang sudah menjadi tentara Israel di sana. Dan Daud pada saat mengunjungi, dia mendengar berita bahwa Raja Goliat itu melawan barisan tentara Israel dan minta 1 lawan 1. Singkat cerita, Raja Daud yang waktu itu belum menjadi raja, dia benar-benar maju melawan Filistin, yaitu Goliat tersebut, dan dia berani mengataskan nama Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu menyertai dia. Daud percaya, dia tidak takut melihat Goliat yang begitu besar dengan memakai baju tentara yang lengkap. Daud datang menghadapi Goliat dengan memakai baju biasa. Dia membawa umban, yaitu batu di tangannya, dan dia melempar itu kepada Goliat itu, dan Goliat itu tergeletak. Itulah kemenangan besar. Demikian kita harus seperti Raja Daud, dan sebagai Raja Daud itu berani berani maju melawan Goliat. Bukannya salah fokus atau kita mundur dari hadapan Tuhan. Tetapi kita ingat, kalau kita ingat firman Tuhan, kita bisa pakai firman Tuhan ini untuk menghadapi masalah apapun dalam hidup kita. Tuhan, saat ini masalahku, kalau ada Goliat, ada gunung di depanku, aku percaya Tuhan dengan nama Tuhan yang besar, aku akan mengalahkan seperti singa ataupun seperti beruang atau masa lalu, masa-masa yang lalu Tuhan sudah meluputkan aku. Demikian hal yang sama, Tuhan juga akan meluputkan aku dari masalah apapun juga. Jadi tetap percaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap yang percaya kepadanya. Di ayat ke-5 dan 6 digambarkan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menggambarkan tahap di mana Tuhan itu membela dan memelihara. Bahkan di hadapan lawan kita, di hadapan musuh kita, di hadapan orang-orang yang tidak baik kepada kita, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Jadi kasih setia Tuhan itu ada sepanjang umur hidup kita. Seperti yang sudah dialami Daud, demikian pun kita akan mengalami bersama Tuhan. Pada masa-masa ini biar kita hidup sebagai orang Kristen, semakin intim dengan Tuhan ya. Karena kita mau memiliki pengalaman bersamanya, kita percaya kita akan merasakan mujizatnya, berkatnya, pertolongannya, anugerahnya
bahkan pimpinannya nyata dalam hidupan kita. Sehingga kita percaya iman kita tuh tidak tergoncang dan tidak menjadi lemah saat kita berhadapan dengan siapapun, musuh-musuh kita, orang yang tidak baik, kita harus patahkan dengan kuasa namanya, melalui doa, melalui pujian, penyembahan kita. Kita mau melibatkan Roh Kudus sebagai roh penolong dalam kesesakan, sungguh-sungguh sangat terbukti. Dan firman-Nya itu sebagai perisai iman kita dalam kita mengalahkan yang jahat. Amin. Sekali lagi katakan, bersamanya kita pasti menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus adalah Tuhan Gembala yang baik. Jadi yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua, tahap lembah kekelaman. Tidak usah takut. Saat kita pun Tuhan izinkan, apapun kesalahan kita, apapun masa lalu kita, katakan, patahkan di dalam nama Yesus. Patahkan segala kutuk-kutuk. Patahkan di dalam nama Yesus. Supaya kita keluar sebagai pemenang. Yang terakhir, percaya pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka kita orang-orang percaya akan memiliki iman yang kuat di dalamnya. Sehingga melalui kehidupan kita satu hal. Kesaksian yang memuliakan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu Bapa. Kami perlu Tuhan, Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun kami. Ampuni kami Tuhan segala kesalahan kami di masa lalu maupun saat-saat ini. Jika kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar kami boleh Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dekat lagi. Sehingga kami tidak salah dengan gembala siapa Tuhan. Tapi kami mau Tuhan melekat kepadamu. Engkaulah gembala kami yang benar. Engkaulah satu-satunya penolong dalam kesesakan. Sungguh-sungguh sangat terbukti. Terima kasih Bapak. Berkati setiap yang mengikuti pada hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang mengerti pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkaulah jawaban dalam persoalan kami. Dan kami akan menang, bahkan keluar dari pemenang. Kita mengucap syukur Bapa. Kami sungguh bangga seperti Engkau Tuhan memiliki Allah yang sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.